Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Didi Rianto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian hambatan seri dan paralel ya pada sistem rangkaian listrik. Baik, sebelum pembahasan ini marilah kita mulai dengan membaca basmalah biar perkuliahan kita hari ini atau pembahasan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tujuan untuk memahami hubungan seri dan paralel tahanan pada rangkaian listrik. Yang kedua juga untuk mengetahui nilai hambatan pada rangkaian listrik. Rangkaian seri berarti sambungan antara ujung komponen satu dengan pangkal komponen lainnya secara berurutan. Misalnya kalau pada komponen tersebut ada kutubnya, maka negatif, positif ketemu dengan negatif, dan positif, dan seterusnya. Tetapi apabila tidak terjadi, tidak ada kutub, maka tinggal disambungkan belakang dan depannya. Kemudian, untuk mengenalinya yaitu bahwa dalam hubungan seri hanya ada satu cabang. Ya, jadi hanya satu cabang saja. Kemudian, jika beberapa resistor dihubungkan seri, maka dapat digunakan tahanan pengganti atau disebut dengan tahanan total atau R seri total ya. Sehingga pada rangkaian seri ini dituliskan untuk mengetahui tahanan penggantinya pada seri resistor yaitu RP ya, R total atau RP tahanan, RP pengganti, R1 tambah R2 tambah R3 tambah sama dengan dan seterusnya. Ya, dan seterusnya R-nya ini. Tinggal menjumlahkan saja. Nah, pada hubungan seri resistor, hubungan seri arus atau I yang mengalir pada setiap elemennya adalah sama. Ya, elemen yang mengalir adalah sama besarnya elemen. Tetapi nanti berbeda dengan hubungan tegangannya. Nah, pada rangkaian hambatan seri, muatan-muatan itu akan mengalir melalui semua hambatannya secara bergantian. Berarti muatan yang melalui R1 dan R2 dan seterusnya itu adalah sama kuatnya. Kuat arusnya secara otomatis harus sama. Karena I sama, maka sesuai dengan hukum Ohm dapat diketahui bahwa beda potensial pada ujung-ujung hambatan akan sebanding dengan besarnya R. Ya, banding dengan besarnya R ini. Terus bagaimana dengan sifat beda potensial pada tiap-tiap hambatan? Pada tiap-tiap hambatan memiliki beda potensial V1, V2, dan V3. Karena sumbernya E, maka jumlah dari V1 dan V2, V3 haruslah sama dengan E. Artinya bukan jumlah per satu ini, tapi jumlah V1 tambah V2 tambah V3 akan ketemu dengan arus tegangan yang masuk, tegangan awalnya. Sifat inilah yang dikenal sebagai pembagi tegangan pada rangkaian seri. Dari penjelasan tadi dapat dirumuskan dua sifat rangkaian R seri sebagai berikut. I1 sama dengan I2 sama dengan I3, sehingga V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kemudian berapa hambatan yang di seri dapat diganti dengan satu hambatan, besarnya hambatan itu dapat diturunkan dengan membagi persamaan beda potensial dengan kuat arus atau I sama. Sehingga V sama dengan V1 V2 tambah V2 tambah V3. V total juga bisa didapat dari V1 per I1. Kenapa V1 per I1? Ini adalah mengacu pada hukum Ohm. Ditambah V2 per I2 tambah V3 per I3 dan seterusnya. Sehingga RS sama dengan R1 tambah R2 dan seterusnya. Selanjutnya pada arus rangkaian seri, hubungan arus seri yang mengalir pada setiap elemennya sama besarnya. VT sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 kalau
I RT sama dengan I kali R1 tambah I kali R2 tambah I kali R3. I kali R total sama dengan I kali R1 tambah R2 tambah R3. RT sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Di mana V1 sama dengan I kali R1 atau V2 sama dengan I kali R2 atau V3 sama dengan I kali R3 pada rumus hukum Ohm. Suatu contoh, menentukan hambatan pengganti atau hambatan R total dari 5 resistor dihubungkan secara seri. Nilainya adalah 56, 127, 10, dan 5,6. Hitung besarnya tahanan pengganti. Jawabannya adalah tinggal menambahkan saja. 56 ohm tambah 100 ohm tambah 27 ohm. Tambah 5,6 ohm. Sama dengan 198,6 ohm. Hubungan seri resistor besar tahanannya total adalah penjumlahan dari masing-masing resistor. Contoh, menentukan nilai tahanan pada rangkaian seri. Contoh 3 hambatan ini dihubungkan secara seri dengan nilai R3-nya, R1-nya 20 ohm, R2-nya 30 ohm, R3-nya adalah 50 ohm. Dihubungkan pada beda potensial atau tegangan 4,5 volt. Ya, seperti pada gambar ini. Tentukan yang pertama hambatan pengganti. Yang kedua adalah beda potensial ujung-ujung hambatan R2. Jadi di sini. Misalnya di sini adalah negatif, di sini adalah positif. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, hambatan pengganti kita tinggal menjumlahkan saja antara R1, R2, dan R3 itu. Ketemunya di sini adalah 100 ohm. Kemudian yang kedua adalah mencari beda potensial pada ujung R2. Ya, tegangan pada R2 dapat ditentukan dengan menghitung kuat arus terlebih dahulu. Oke, kita cari I2 yang ada di sini karena kita mencari tegangan R2. I2 sama dengan V per RS. Ya, V total dulu. V totalnya 4,5. R seri totalnya adalah 100 sama dengan 0,045. I2. Dari nilai I2 ini dapat dihitung pada beda potensial P2 sebesar V2 sama dengan I2 kali R2. Berarti V2 adalah didapat dari 0,045, ya, 0,45 I2-nya ini tadi, ya, dikalikan dengan R2. R2-nya di sini adalah ada 30 ohm. Maka ketemu nilai 1,35 volt. Itulah tadi tentang rangkaian seri pada hambatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian hambatan paralel. Oke, pada rangkaian seri nilai berhambatannya akan bertambah. Kemudian bagaimana dengan hambatan paralel? Rangkaian pada hambatan paralel, hambatan pada rangkaian paralel adalah rangkaian hambatan atau resistor yang disusun secara berjajar atau berdampingan seperti ini. R1, R2, R3. Sehingga mempunyai dua ujung yang sama. Pada rumus rangkaian hambatan paralel, hambatan pengganti pada rangkaian paralel bisa dihitung melalui persamaan 1 per R1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Ya, seperti ini. Nah, rumus tersebut dapat disederhanakan sehingga dapat diperoleh alternatif rumus yang lebih sederhana sebagai berikut. Apabila pada rangkaian paralel hanya terdapat dua hambatan, yaitu R1 dan R2, maka total hambatan pengganti bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini. Apabila dua hambatan yang disusun secara paralel, yakni R total atau R paralel sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Ya. Sehingga apabila dalam rangkaian N nilai hambatannya sama, artinya misalnya ada 3 kayak gini nilainya R1 sama, misal 100 ohm, 100 ohm, 100 ohm, maka bisa pula diganti dengan cara RP sama dengan R
100 ini dibagi dengan N. N-nya berapa? Jumlahnya 3 berarti 100 bagi 3. Kemudian apabila hambatan yang disusun secara paralel dihubungkan dengan sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung hambatan itu ialah sama. Berbeda pada resistor seri tadi. Ya, jadi hambatan yang ke sini yang mengalir itu tegangan yang mengalir pada hambatan ujung-ujung hambatan ini sama. Besarnya tegangan tiap hambatan yaitu sama, nilai tersebut sama juga dengan tegangan pada hambatan penggantinya. Jadi hambatan total ini nanti akan sama. Maka Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Pada resistor hubungan paralel tegangan V pada setiap elemennya sama besarnya sehingga I total itu bisa diartikan I1 tambah I2 tambah I3. Ya, sehingga V sama dengan per RT, V per RT sama dengan V per R1 tambah V per R2 tambah V per R3 dan seterusnya. Sehingga berlaku V sama dengan I per RT sama dengan V kali 1 per R1 dan seterusnya. Selanjutnya, hubungan hambatan paralel terhadap arus. Bagaimana dengan sifat kuat arus yang lewat pada semua cabang? Yang pertama adalah aliran muatan dapat diibaratkan dengan aliran air dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian jika ada percabangan pada suatu titik maka aliran itu akan dibagi. Dan yang ketiga, besar aliran itu akan disesuaikan dengan hambatan yang ada pada setiap cabangnya. Besar kecilnya adalah aliran yang pembaginya tadi. Nah, besarnya arus yang melewati hambatan pengganti sama dengan jumlahnya semua kuat arus pada setiap hambatan. Sehingga I paralel sama dengan I1 tambah I2 dan seterusnya. Kuat arus yang melewati tiap-tiap hambatan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan tersebut. Sehingga I1 bagi I2 bagi I3 dan seterusnya. Atau sama dengan I per R1 tambah I per R2 dan seterusnya. Sehingga sifat utama pada rangkaian hambatan paralel dapat dirumuskan V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Rangkaian paralel juga dapat diganti dengan satu hambatan. Hambatan itu dapat ditentukan dari membagi persamaan kuat arus dengan besar beda potensial pada kedua massa sebagai berikut, yakni I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Dan I per V total sama dengan 1 per V1 tambah 1 per V2 tambah 1 per V3 dan seterusnya. Sehingga 1 per RP, I per RP sama dengan I per R1 tambah I per R2 tambah I per R3 dan seterusnya. Suatu contoh, ini ada dua buah resistor secara paralel. Maka bagaimana untuk menyelesaikannya? Tinggal menjumlahkan saja kayak rumus tadi. Kalau hanya dua itu adalah maka R paralel sama dengan R2 kali R1 per R1 tambah R2. Kemudian apabila terjadi tiga resistor yang dihubungkan secara paralel, misalnya adalah 10 ohm, 20 ohm, dan 30 ohm, maka kita dalam menyelesaikannya adalah tulis dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita masukkan nilainya 10, 20, 30. Kemudian bagaimana menghitungnya? 1 per RP sama dengan adalah kita mencari nilai-nilai yang bisa dibagi oleh tiga angka ini. Bisa dibagi 10, dibagi 20, bisa dibagi 30. Suatu contoh adalah 60 yang terdekat. 60 bagi 10 sama dengan dapatnya 6. 60 bagi 20 dapatnya adalah 3. 60 bagi 30 dapatnya adalah 2. Kita jumlah 6 tambah 3 tambah 2 sama dengan 11 per 60 sama dengan 60 per 11 sama dengan 5,45 ohm. Dan seterusnya, ini juga sama. Ya, kita sama, berapa ini? Tentukan nilai R totalnya, sama seperti tadi ya, penjumlahannya. Ya. Selanjutnya, bagaimana hubungan hambatan paralel terhadap kuat arus dan tegangan? Perhatikan rangkaian hambatan paralel pada gambar berikut ini. Ada I total, ada I1, sini I2, sini I3, ini R1, R2, R3. Tentukanlah kuat arus melalui hambatan R2 dan R3 dan kuat arus totalnya dan juga beda potensial keseluruhannya. Caranya yang pertama, I1 sama dengan adalah 2 ampere ini. Pada rangkaian ini hambatan paralel beda potensial sama seperti berlaku hubungan berikut ini. V2 sama dengan V1.
V2 sama dengan V1. Dan seterusnya. Berapa V2 di sini? Sama dengan V1 di sini. Kita cari V-nya. Kita udah temu di I-nya, I1-nya adalah 2 ampere, R1 adalah 120 ampere. Maka I2 kali R2 sama dengan I1 kali R1. I2 kali 60, ya, I2 belum ketemu, sama dengan I1 kali R1. I1-nya adalah 2 ampere, R1-nya adalah 120 ampere. Maka I2 di sini adalah berapa? 4 ampere. Begitu juga dengan I3. Sama seperti tadi. I3 kali R3 sama dengan I1 kali R1. Maka I3 kali 20 sama dengan 2 kali 120. I3 sama dengan 12 ampere. Kemudian, berapa kuat arus I dapat ditentukan sebagai berikut. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Sehingga 2 ampere tambah 4 tambah 12 sama dengan 18 ampere. Sehingga beda potensial VAB memenuhi, VAB yang di sini yang dimaksud adalah VAB seluruhnya. Tegangannya nanti akan sama. Maka VAB sama dengan I1 kali R1. I1 kali R1 sama dengan 2 kali 120 sama dengan 240 volt. Oke, itulah tadi bagaimana cara menyelesaikan hukuman seri dan paralel. Kesimpulannya, pada sebuah rangkaian seri, nilai hambatan akan bertambah. Tetapi nilai hambatan pada R paralel nilainya akan semakin kecil. Oke. Selanjutnya, silakan para mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas ini untuk menerapkan teori-teori yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, silakan dikerjakan. Ada beberapa tugas untuk kalian nanti, ya. Silakan ditulis tangan dan selembar kertas kemudian diupload pada pengumpulan tugas. Oke. Untuk diskusi saya tunggu di sistem daring bebas umpuh. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.